Ini lokasi sungainya ini di mana, Pak? Di Pangklungan Seranten. Ini sungai paling bawah sendiri. Masih tercemar ya? Masih tercemar. Yang ini pernah di atas semua orangnya. Atas semua. Ini sudah berlangsung berapa lama ini, Pak? Sudah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Sudah pernah laporan ke dinas terkait belum? Sudah di desa, tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Belum ada tanggapan ya? Belum. Navigasi, kemudian nanti mencari solusi. Bukan demo terus, ayo dibubarno ayo sungai itu. Kita solusi seperti sampaikan Pak Adi, apakah limbah ini nanti bisa diolah? Nah, kita akan nanti konfirmasi ke dinas terkait. Nama lengkap, Pak? Nama lengkap saya Suyono, umur 55 tahun, Warga mana? warga Desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam. Iya. Terkait dengan keluhan masyarakat atas pembuangan limbah yang diduga dilakukan sembarangan di wilayah Kecamatan Wonosalam, ini bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan? Ya. Pertama-tama yang terdampak adalah masyarakat yang mengkonsumsi air. Ya, di mana aliran bahkan di PAM, ya toh, di PAM desa, perusahaan air minum desa itu sering sekali berwarna hijau dan tidak bisa digunakan untuk konsumsi, bahkan untuk cuci pakaian aja tidak bisa. Dampaknya ke masyarakat langsung. Dampak itu sudah dilakukan sejak kapan? Ya sudah lama, kisaran 3 tahun yang lalu. Sudah ada protes atau ke peternak atau ke dinas terkait? Sudah, kami hanya mengeluh, tapi tidak ada realisasi. Ada realisasi. Iya. Padahal sudah saya beri acuan untuk misalnya disediakan bak penampung, terus kemudian setelah di bak penampung diserap oleh mobil tangki, dan kemudian pupuknya diolah sehingga menjadi pupuk, apalagi dengan kelangkaan pupuk seperti ini. Seharusnya itu harus ada alternatif seperti itu. Yang terdampak itu di daerah mana saja wilayahnya? Ada kira-kira dari Kecamatan Wonosalam ini kan ada 9 desa. Pertama itu Pangklungan, Caranggulung, terus Njara, Wonomerto, Galengdowo. Itu yang paling terdampak dengan aliran yang teraliri limbah kotoran sapi perah. Terus untuk sapi perahnya itu dari 9 desa itu setiap desa ada atau memang satu titik, Pak? Setiap desa ada. Setiap desa ada. Iya. Itu dari peternak kecil masyarakat sekitar atau ada yang besar berupa perusahaan sapi perah? Iya. Oke, bisa saya jelaskan, rata-rata dari usaha pribadi atau dari warga. Nah, warga ini butuh bimbingan, butuh arahan dari pemerintah daerah, dalam hal ini melalui dinas terkait. Gitu loh. Coba dinas terkait itu memberi wawasan atau bagaimana caranya mencari solusi sehingga limbah itu tidak mengalir atau tidak teraliri ke sungai, sehingga air sungai itu benar-benar, dulu saya ngair di sungai dapat ikan, sekarang enggak ada ikannya sama sekali. Karena mati akibat. Iya, itu ya. betul. Terus untuk perusahaan besar yang Ada sebuah perusahaan besar, mohon izin, bisa saya sebutkan namanya? Ya, Iya. boleh. Ya, perusahaan besar namanya UD Saputra Jaya, di mana sapinya itu ratusan. lokasinya di mana? Lokasinya di Desa Galengdowo, Dusun Buduk, Itu milik siapa, Pak? milik UD Saputra Jaya. Yang mengelola ini Yang mengelola UD. UD. Pengusaha atau Pengusaha. Pengusaha ya? Iya. Bukan binaan pemerintah desa ya? Bukan. Itu juga belum ada upaya mengendalikan atau mengelola sumber limbah ini. Belum. Tapi saya jelas, makanya kami selaku warga Wonosalam yang sangat mencintai dengan lingkungan Wonosalam, kami berharap pemerintah ini tidak tutup mata. Bagaimana peternak-peternak tersebut merasa nyaman membuang limbah, merasa sehingga tidak ada nun sewu ya, mendengar keluhan dari warga yang tidak Ya. terdampak. Yang diharapkan warga ini seperti apa?
Harapan warga adalah seperti ini, misalnya di situ diberi apa namanya kayak bantuan, Ya. semacam bantuan, di mana bantuan tersebut khusus mengelola limbah. IPAL ya. Iya, IPAL atau komunal. iya betul, IPAL komunal tersebut, sehingga limbahnya tidak dibuang ke aliran sungai. Apakah permasalahan sudah disampaikan ke kepala desa setempat? Sudah, kepala desa hanya nun sewu dalam hal ini sejauh mana kompeten kepala desa, tidak bisa kepala desamu itu. Jadi apa ya, kami selaku warga yang bersama Mas Irul ini sudah lama sebenarnya kami mengeluh, ya toh, bahkan Mas Irul sendiri dulu itu pernah merekam sungai atau memvideo sungai yang teraliri limbah kotoran itu, dikirim ke kemana Mas Irul? Ke Jombang, tapi tidak ada respon sampai limbah ini benar terus menerus mengalir ke sungai lah, gitu loh. Jadi harapan masyarakat itu agar pemerintah daerah memberikan pembinaan terhadap peternak maupun membikinkan sebuah Iya. IPAL gitu. Jadi harapan kami peternak ini diberi apa namanya, diberi pembinaan, dan tidak hanya pembinaan, yang terpenting itu alat atau untuk bagaimana mengelola limbah tersebut sehingga bisa bermanfaat itu. Produksi ini di kemana kan? Produksi susunya banyak, ada 2 pabrik sebenarnya. Yang menampung. Iya, satu adalah Indolacto, yang kedua itu mana sih? Yang itu loh, Nestle itu loh. Nestle. Heeh. Di Pasuruan dua-duanya. Ya, bahkan ada yang kirim ke Jakarta langsung. Dari puluhan warga yang terdampak, pernah tidak dapat semacam bantuan dari... CSR atau apa dari Iya, Enggak pernah. tidak pernah. Tidak puluhan, Mas, ratusan. Ratusan. Iya, ratusan warga yang terdampak. Berapa desa tadi? Berapa desa? Kurang lebih 5 desa. Yang paling banyak sapi perahnya. Ya, setiap desa ada, tapi apa namanya? Mayoritas. Tidak sebesar yang saya sebutkan tadi. Oke. Makasih. Muhammad Khairul, Umur berapa? umur 38, Warga mana? warga Pangglungan, Desa Seranten. Oke. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa Pangglungan sendiri ini seperti apa terkait adanya pembuangan limbah sembarangan di sungai itu? Ya gimana ya, ya nggak enak. Dulu itu kita mandi di kali, cuci di kali, sekarang nggak bisa karena limbah sapi perah. Dikarenakan itu nggak enaknya gimana, baunya kemana-mana. Ya. Kalau di pagi hari dan sore hari, Ya. banyak yang protes tapi nggak ditanggapin sama sekali. Dulu sempat melayangkan protes berupa mengirimkan video Ya, pernah. limbah itu ke pihak Pemkab gitu loh. Iya, ke IG saya juga pernah. Oh, Sudah tahu. ke Instagram resmi Iya, Pemkab. resmi ya. Tapi ada tanggapan nggak? Nggak ada tanggapan. Sama sekali nggak ada tanggapannya. Nah ini upaya apa nanti ketika pemerintah setempat ini masih belum memberikan solusi? Upaya apa yang dilakukan oleh warga? Ya kita harus gimana lagi ya, kita harus bisa carikan solusi gimana caranya bisa menanggung limbah itu. Apakah kira-kira ada potensi warga ini semua kompak untuk demo menyampaikan aspirasi atau Bisa. keluhan ini? Bisa, harus bisa, harus Betul ya? gitu ya. Oke. Hanya warga ketika itu nggak ditanggapi oleh Pemkab, warga akan turun aksi untuk menyuarakan aspirasi. Betul, Ya. betul. Itu yang diinginkan seperti apa kira-kira? Harus diberikan apa tadi? IPAL. IPAL belakangnya seberapa biar tidak mengalir ke sungai. Oke. Limbahnya seberapa itu. Oke, oke. Itu untuk baunya itu posisi jam berapa sampai jam berapa biasanya? Pagi jam 7, Oke. kalau sore jam 4. Sore jam 4 nya. Sampai malam, Itu kenapa kok sampai baunya di jam-jam tertentu itu alasannya apa kira-kira? karena Karena- buangnya limbah. Nah, karena Limbahnya kalau itu sore berupa mandi apa? Berupa apa limbahnya? kotor. kotoran, Kotoran. kotoran sapi. Oh, jadi dari kandang itu langsung dibuang ke sungai. Sungai, langsung ke sungai. Berarti kotoran sama air Iya, kencing. air kencingnya. Iya, air kencingnya langsung ke sungai. Itu ada berapa warga yang berdampak kira-kira? Banyak, Banyak, seluruh Mas. warga. Dari 5 desa Iya. tadi. Iya, Ratusan. Ini sudah berlangsung berapa lama? sekitar 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 Lama tahun ya. Jenengan melakukan protes terakhir ke Pemkab ini kapan? Wah, sudah Sudah lama. lama, sudah lama, ada 3 tahunan. Tapi belum ada tanggapan. Belum ada kamu. Yang satu kan apa? Tanah saya kan di belakang.
saya nggak gimana ya, tanahnya luas. Cuman waktu itu yang di tetangga saya itu apa, saya pernah membuat apa itu saluran sendiri di tanah saya. Saya protes waktu itu. Masih sampai sekarang masih ada. Itu malah saya dimusuhin lah sama tetangga. Padahal itu milik saya, tanah saya. Jangan dibuat saluran. Bisa dibuktikan sekarang kalau nggak percaya. Siap. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Atas nama siapa? Pak Sugiat, Selaku Kades Panglungan. sudah barang. Oke. Lalu terkait dengan adanya keluar masyarakat, Pak, pembuangan limbah kotoran ternak sapi ini, apakah tidak ada warga yang melakukan jenis? Untuk sementara ini masih belum. Kalau melapor secara resmi itu belum ya. Kemudian, apakah jenengan juga tahu adanya pembuangan limbah itu? Terkait pembuangan limbah ini sebenarnya yang saya tahu sih kalau langsung Dibuang ke sungai tidak, itu tidak. tapi hanya Ya, luberan. mungkin luberan itu mungkin mengarah ke situ, mungkin kalau hujan itu mungkin ya bisa dimungkinkan. Enggak, gitu ya. Tapi kalau musim kemarau ini tadi ada masyarakat yang merasa resah dengan adanya bau dan air sungai ini berubah menjadi berwarna keruh. Itu nanti langkah apa yang akan dilakukan? Ya kalau memang itu toh benar ya, harapan saya dari dinas terkait itu juga bisa memberikan penanggulangan lah semacam itu sehingga nanti terutama mengedukasi kepada masyarakat, jadi masyarakat biar paham, biar bisa mengerti terkait dampaknya ke lingkungan itu. Jadi tidak harus hanya mengandalkan ternaknya tapi tidak efek dari itu. Nah, itu mungkin sosialisasi atau itu yang paling penting pada masyarakat kalau toh memang itu benar-benar mengalir ke situ. Nah, Itu petani sendiri kan salah satunya kan juga peternak ya. Iya. Peternak itu kan satu-satunya usaha mereka bergerak di bidang itu. Kalau ditutup kan tidak mungkin kan. Artinya biar sama-sama jalan, nggak ada yang dirugikan. Ini langkah yang akan ditempuh ke pemerintah kabupaten ini seperti apa? ya harapan kami kalau memang itu betul ya pemerintah juga harus sigap ya, terutama di dinas terkait yang membidangi di situ. Harapan saya juga lebih penting kepada mengedukasi kalau saya kepada masyarakat biar mereka paham. Ya. Karena menurut saya itu karena hal ketidakpahaman itu menurut saya sehingga sampai terjadi seperti ini. Apakah perlu sampai dibangunkan IPAL? Kalau itu sangat penting ya, bagi saya sangat perlu mungkin untuk mengatasi limbah yang ini memang petani kita juga banyak ya, termasuk untuk petani perah itu. Yang jenengan ketahui di desa ini ada berapa petani peternak sapi perah? Wah kalau harus terhitung rinci tidak tahu, tapi kebanyakan warga kami ini ya di usaha sapi perah. Itu ya, memang untuk ini ya usahanya. Iya. Cukup ini. Pak Kades, ini kan ada 20 warga yang terdampak di desanya Pak Kades. Iya. Dari 20 warga yang terdampak itu memang tidak pernah menyampaikan ke jenengan. Terdampak maksudnya gimana? Terdampak dengan bau kotoran itu, bau limbah itu. Ya ada beberapa itu waktu itu memang mengeluh terkait limbah ya, tapi tidak di sekitar karena dia nggak bisa membuang karena tempatnya ya hanya segitulah begitu. Terus upaya apa yang pernah dilakukan Pak selaku kepala wilayah? Ada itu kalau nggak salah itu ada satu warga kita yang memang waktu itu menyampaikan ke kita sudah berusaha mendatangi, memberikan pemahaman. Nah, tolong itu dikasih Tanggul. jangan sampai meluber. Nah, itu terjadi di dampak pada waktu itu
Dan saya sudah waktu itu juga mengajak dari Tantrip juga, dari Babinsa kita ajak, kita komunikasikan. Berarti Tapi kepada beliau pemahamannya beda ya, jadi di situ jadi kita mentoknya di situ terus bisa berbuat banyak itu. Makanya Kamdes sudah memberikan fasilitas untuk solusi ini ya. Iya. Ya solusinya kalau bisa ya dibuatkan itu lubangan itu biar tidak meluber ke apa itu ke got. Oke, Pak Kades, terima kasih. Desa yang terdampak limbah kotoran sapi perah, ya toh. Nah, bahkan air PDAM dalam hal ini PAM desa itu air yang mengalir ke rumah saya itu warnanya hijau dan keluar busa. Nah, itu saya berharap ada turun tangan atau campur tangan pemerintah daerah dalam hal ini untuk mengatasi limbah. Nah, bagaimana solusinya, Mas, menurut panjenengan selaku Dinas Lingkungan Hidup? Ya, solusinya kan cek lapangan. Oh, jenengan nggih. Oh, gitu. Nggih. Jadi dari Dinas LH turun ke lapangan untuk ngecek lokasi yang terdampak, begitu nggih? Ya. Nggih, nggih. Ya. Kira-kira nun sewu, Mas. Nun sewu, mohon maaf. Kira-kira kapan, Mas, dilakukan tindakan ke lapangan ini? Kalau saya teman-teman besok tidak ada yang aduan di tempat yang urgent, kamu akan besok. Oh, siap. Terima kasih. Nggih. Kalau misalnya besok misalnya mau ke Wonosalam, saya dikabari nggih, Mas, nggih? Yang penting saya gak iso memastikan, Mas, karena kan yang berangkat kan teman-teman. Saya nggak tahu berangkat jam berapa. Ya, enggak, paling tidak itu begini. Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup berangkat, saya bisa menunjukkan titik lokasinya, gitu loh. Lah itu gini lah, sama kasih karena kan teman-teman kan bisa jadi besok itu berangkat tidak hanya 1-2 lokasi. Nggih, Bisa, betul. Dari sampai jam berapa saya nggak tahu. Makanya yang paling enak itu saya sama kirimi titik lokasinya supaya saat teman-teman kesana tidak keliru. Betul, siap. Besok saya kirim Ya. besok saya kirim saya ke lokasi atau nanti lah, Mas, saya tak ke lokasi, nanti saya share log titik koordinatnya nggih. Oke. Leres, Mas. Nggih. Saya kira cukup, Mas Ulum. Terima kasih atas perhatiannya dan responnya. Tetap kita jalin kemitraan nggih. Oke, iya. Ya Mas Ulum. Terima kasih. Nggih.